Saya Agatha Mediana. Mengikuti kursus pendidikan kitab suci menjawab kerinduan saya untuk lebih memahami firman Allah, mengenal lebih dalam pribadi Yesus dan ajaran gereja. Harapan saya dengan pemahaman tersebut, saya dapat semakin bertumbuh dengan iman yang semakin dewasa sebagai anak Allah dan sebagai anggota gereja. Halo, saya Audrey. Saya mengikuti kelas di kursus pendidikan kitab suci KPKS Santo Paulus Jakarta karena saya mau mengenal seperti apa pribadi yang telah selama ini mengasihi saya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan semakin saya mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengajaran-pengajaran yang saya terima dalam kelas-kelas di KPKS, saya semakin mengasihi, semakin menyayangi, dan semakin menyadari akan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga gereja. Hai, Shalom. Saya Maria Clarencia Stefani. Menjadi bagian dari KPKS sungguh memberikan saya banyak sekali inspirasi dalam hidup. Selain mengakarnya firman Tuhan di dalam diri saya, teman-teman dan dosen di KPKS sungguh membawa kehangatan sebuah keluarga bagi saya. KPKS semakin menginspirasi banyak umat melalui firman dan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa bahwa kita semua dapat berkumpul secara virtual pada petang hari ini untuk mengikuti pertemuan atau pengajaran kelas kelima atau kelas terakhir dari kelas spesial KPKS Santo Paulus Jakarta. Saya Megasari Widiati, saya dengan bangga mengatakan bahwa saya salah satu peserta dari kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus Jakarta angkatan 30. Pada kelas kelima ini, pada hari ini, kira-kira seperti apa yang akan kita dapatkan pada hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Seto pada pertemuan pertama, bahwa pada akhir kelas spesial tentang surga, tentang pewahyuan Allah, tentang hidup kekal, kita akan melihat terang benderangnya surga. Kita akan melihat gambar kehidupan surga, tempat tinggal Allah itu seperti apa. Sebelum kita mendengarkan apa yang mau disampaikan Allah kepada kita semua pada sore ini hingga petang nanti melalui Pak Seto, mari kita buka kelas kita dengan doa. Kita persilahkan Ibu Luisa Indrawati untuk memimpin doa.
Mari teman-teman semua, kita berdoa bersama-sama. Mari kita doa Angelus dulu. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita doa buka. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih atas waktu yang indah ini, sehingga kami mendapatkan kesempatan pengajaran surga tentang pewahyuan Allah, tentang hidup yang kekal yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Urapi Pak Seto, urapi juga setiap kami, sehingga kami bisa menerima dan mengerti semua yang diajarkan hari ini. Berkati juga perangkat dan internet yang kami gunakan untuk pengajaran dari sore hingga malam nanti, supaya semuanya lancar. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima pengajaran hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sis Luisa. Ya. Bapak Ibu, ada sedikit informasi lagi sebelum kita memulai sesi kita. Jadi diingatkan kembali bahwa untuk setiap sesi peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom percakapan atau kolom chat. Dan hari ini tetap ada 2 kuis dari Pak Seto dan tetap jawabannya di dalam kolom percakapan. Dan ada satu lagi keseruan malam ini, yaitu sebagaimana telah disebut-sebutkan dalam setiap pertemuan, yaitu Lucky Draw. Kita akan bersama-sama mengalami keseruan itu. Grand prize kita pada malam hari ini adalah 1 buah smartphone dan ada 3 hadiah hiburan, yaitu Mi Smart Band. Untuk peserta yang ada di luar Indonesia, agar bersiap-siap untuk memberikan alamat pengiriman di Indonesia jika Anda mendapatkan Lucky Draw pada malam ini. Segera kita mulai kelas yang luar biasa dengan mengundang Pak Seto Marsuno. Silahkan Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat sore Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Gangguan sinyal rupanya, jadi saya harus pindah tempat ini. Baik, malam ini kita akan lihat pemahaman tentang surga. Ya, di 2 tempat. Yang pertama di kitab Wahyu, dan kemudian yang kedua nanti di dalam ajaran gereja Katolik. Dan sumber untuk belajar kitab Wahyu sudah pasti, kitab Wahyu saja. Dan kemudian nanti untuk belajar pemahaman tentang surga di dalam gereja Katolik, ya kita akan menggunakan sumbernya apa? Katekismus Gereja Katolik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perlu mulai membiasakan diri ya untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan ajaran gereja itu dengan menyertakan sumber-sumber. Kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati,
di gereja, di antara umat itu ya, seringkali hanya berdasarkan katanya. Selama ini yang saya tahu adalah begini-begini. Dan lebih sering kali terjadi juga, apa yang dipahami tentang gereja dan ajarannya bergantung kepada orang-orang tertentu. Amati saja kalau di lingkungan yang seringkali berbicara tentang ajaran gereja, ya itu biasanya orang-orang yang dianggap punya pengetahuan. Tetapi balik lagi, harus kalau sekarang ya, kita harus tahu sumber-sumbernya. Dan sumber yang bisa sangat kita jangkau itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Kalau Bapak Ibu mempunyai bukunya, ya syukur. Kalau tidak, itu bisa dibaca atau dibuka secara online. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat dulu apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka. Ini saya tidak akan mengajar keseluruhan tentang kitab Wahyu ya. Tetapi silahkan dipersiapkan dulu. Kitab Wahyu mulai ini dari bab 1. Bab 2. Kita melihat sejenak tentang latar belakang kitab Wahyu. Dan kalau kita belajar tentang ya perkembangan pemahaman, kemajuan pewahyuan dalam atau berkaitan dengan surga, itu dalam banyak hal ada soal-soal yang melatar belakangi gitu ya. Di kitab Wahyu bab 2, Bapak Ibu silahkan ke ayat 13. Yang Bapak Ibu perlu catat di awal, kitab Wahyu itu bukan kitab ramalan. Ini yang seringkali orang salah paham kan. Dikira kitab Wahyu itu berisi ramalan tentang akhir zaman. Nanti apa yang akan terjadi, kapan akhir zaman itu akan terjadi. Nah, kalau orang memahami dengan cara begitu, itu tidak membaca kitab suci, tetapi jangan-jangan seperti orang membaca kitab ramalan, mencari-cari yang cocok, lalu disimpulkan, akhir zaman mau datang. Terus apa? Kitab Wahyu itu kitab penghiburan. Kitab Wahyu kitab hiburan. Jadi kalau orang membaca kitab Wahyu dan takut, ada masalah itu. Kalau orang membaca kitab Wahyu, pada akhirnya orang harus senang. Kalau membaca kitab Wahyu jadi takut. Nah, nanti ada yang salah lagi. Ini kitab penghiburan yang harusnya membuat orang yang membacanya senang. Kalau orang membaca kitab Wahyu jadi takut, jangan-jangan kitab Wahyu sudah jadi buku horor. Enggak nyambung nanti. Penghiburan untuk siapa? Penghiburan untuk jemaat yang sedang teraniaya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu lihat. Ini dalam kitab Wahyu ada beberapa teks yang mengungkapkan situasi penganiayaan itu. Di bab 2 ayat 13, ini surat untuk jemaat di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Tunggu, suara saya terdengar ini? Dengar, Pak. Tunggu, ada yang belum mendengar suara. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas yang saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada pembunuhan terhadap anggota jemaat yang di sini disebut sebagai saksiku, saksi Kristus. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan sekarang ke Wahyu bab 12. Wahyu bab 12. Nanti kalau mau belajar detail kitab Wahyu lain kesempatan ya. Ini kita belajar sedikit saja tentang latar belakangnya. Nah, di bab 12 Bapak Ibu bisa melihat naga yang mengejar perempuan yang ada di langit. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh naga ini gagal.
Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan ke ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Perhatikan, naga itu memerangi keturunannya yang lain. Yang mana? Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga mau memerangi keturunan perempuan ya yang dikatakan menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan, memiliki kesaksian Yesus. Tidak ada yang lain. Ini pasti anggota jemaat, para pengikut Yesus. Naganya itu siapa? Bapak Ibu bisa lihat di ayat 9. Naganya itu iblis atau setan. Setan berusaha untuk memerangi para pengikut Yesus, para anggota jemaat. Tapi setan tidak kerja sendiri. Di bab 13, Bapak Ibu ketemu dengan binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari darat. Binatang yang keluar dari dari laut ini adalah penguasa politis. Kenapa kok tahu atau mengapa bisa mengatakan itu penguasa politis? Lihat aja ke ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Perhatikan, ada kekuatan, ada tahta, ada kekuasaan. Jelas ini penguasa politik. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Dan ia, binatang yang keluar dari laut, penguasa politis ini, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, sampai sekarang Bapak Ibu, para anggota gereja itu disebut orang-orang kudus. Nah, sebutan orang-orang kudus muncul di perjanjian baru, tapi Bapak Ibu sampai sekarang masih mengatakan, aku percayakan Roh Kudus, terus gereja Katolik yang kudus. Nah, binatang yang keluar dari laut itu berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan beneran kalah. Nah, berikutnya lagi. Ada binatang yang keluar dari darat. Ini para pendukung binatang yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu penguasa politis, ini yang kedua, sebut saja kalau yang pertama itu kaisar gitu ya. Ini binatang yang keluar dari bumi, itu adalah orang-orang yang mendukung pemujaan kaisar. Dan kemudian lihat ke ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, ini patungnya patung binatang keluar yang dari laut. Itu berarti kelompok ini adalah orang-orang yang punya kuasa untuk memaksa orang menyembah patung kaisar. Kalau ada orang yang tidak mau menyembah, maka kelompok ini diberi kuasa untuk membunuh. Silahkan mengingat anggota jemaat Kristiani disuruh menyembah kaisar, nggak akan mau. Berikutnya silahkan ke bab 17. Di bab 17, Bapak Ibu ketemu ini ada sosok yang lain lagi. Ayat 1 ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan dan berkata kepadaku, mari, ke sini aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Lompat ke ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Nah, kalau minum sampai mabuk, itu berarti minumnya banyak.
Nah, perempuan ini yang disebut pelacur besar itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Itu sama dengan perempuan ini sudah membunuh banyak pengikut Yesus. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah penguasa dan sekaligus Roma sebagai sebuah kekuasaan. Penguasa Roma sudah melakukan begitu banyak penganiayaan kepada para pengikut Yesus. Nah, pertanyaan dari para pengikut Yesus. Kenapa justru karena percaya kepada Yesus kita mengalami penganiayaan yang seperti ini? Dan kemudian kalau kita percaya kepada Yesus, apakah Tuhan Yesus diam saja melihat kita teraniaya begini? Nah, kitab Wahyu memberikan hiburan kepada mereka. Pada prinsipnya, hiburannya isinya begini. Kamu sekarang teraniaya. Iya, kamu teraniaya. Tapi penganiayaanmu tidak akan berlangsung lama. Kamu harus mengarahkan dirimu kepada Tuhan. Dan sekalipun kamu harus menghadapi penganiayaan, kamu harus tetap setia. Lalu emangnya apa yang akan terjadi dengan kami? Nah, sekarang silahkan ke bab 20. Wahyu bab 20. Silahkan ke ayat 11. Wahyu bab 20, silahkan ke ayat 11. Ini semoga saya tidak terburu-buru bicara karena sudah merasa terlambat ini ya. Nanti kalau agak molor ya mohon maaf ya. Nah sekarang Bapak Ibu, para pengikut Yesus diajak untuk mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Yohanes yang menulis kitab ini melihat ada takhta putih besar dan dia melihat juga pribadi yang duduk di atas takhta itu. Dan lihat yang terjadi kemudian. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi lenyap ya. Dan yang ada sekarang tahta. Nah, kemudian berikutnya ke ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, Bapak Ibu, ini perhatikan ada dua macam buku ya. Jadi dibuka semua kitab. Dan kemudian selain semua kitab itu ada yang disebut kitab kehidupan. Nah, berikutnya perhatikan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, kitab-kitab itu yang banyak itu isinya adalah catatan perbuatan semua manusia selama hidup di dunia. Jadi itu kitab yang pertama, isinya kitab atau isinya tulisan-tulisan yang mencatat perbuatan manusia masing-masing selama di dunia. Kalau yang selama di dunia enggak buat apa-apa, ya catatannya dikit. Ini penghakimannya cepat juga. Catatannya dikit kok. Kalau yang berbuatnya banyak, berbuat benernya banyak, atau berbuat jahatnya banyak, agak lama, karena bacanya agak lama. Catatannya banyak kok. Nah, kemudian ada kitab kehidupan. Nah, belum selesai, nanti kita lihat kitab kehidupannya ya. Ayat
13, ini bicara penghakimannya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Semua orang mati dikumpulkan lalu dihakimi. Lalu maut dan kerajaan maut. Ini enggak biasa untuk pemahaman kita sekarang karena enggak tahu maut dan kerajaan maut ya. Tapi lihat saja. Maut, kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, kematian lautan api. Nah, yang ini aja yang diperhatikan ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, sekarang baru kita lihat kitab kehidupan. Orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Memang kitab kehidupan ini apa? Bapak Ibu, kita cari keterangan ya di Perjanjian Lama keterangannya. Bapak Ibu silahkan membuka Mazmur 69. Mazmur 69, Bapak Ibu lihat ke ayat 29. Mazmur 69 ayat 29. Kalau mau baca lengkap, Bapak Ibu ya seluruh Mazmur 69 dibaca ya. Kalau mau sedikit kurang lengkap, bacanya dari ayat 20. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Perhatikan, ini menyangkut pemazmur dan lawannya. Dan kemudian pemazmur bicara kepada Tuhan tentang lawannya ini. Lihat, celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Nah, ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Loh, kok kayak pernah dengar ya? Belum selesai. Nah, kemudian, ini lawan pemazmur berlaku jahat itu kan. Memberi racun. Ketika kehausan dikasih anggur asam. Nah, pemazmur kemudian berdoa. Dan saya tidak yakin Bapak Ibu pernah berdoa seperti di sini. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah, tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Belum pernah berdoa gini kan terhadap orang yang memusuhi Bapak Ibu. Ya, pemazmur berdoa kayak gini, ini sakitnya sudah luar biasa pasti. Nah, kemudian silahkan ke ayat 29. Ini termasuk dalam doa pemazmur ketika berhadapan dengan lawannya ini tadi. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang benar. Nah, langsung tahu sekarang. Kitab kehidupan, kalau begitu, kitab milik Tuhan yang ditulis oleh Tuhan yang berisi nama-nama orang benar. Begitu kan ya? Tapi Bapak Ibu jangan tanya, bisa ngintip enggak? Nama saya ada di situ apa enggak? Gereja-gereja tertentu berdiskusi tentang hal yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu cukup untuk memperhatikan begini saja. Ada pembedaan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau Bapak Ibu lebih akrab dengan perumpamaan tentang domba dan kambing kan. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat lalang dan gandum. Itu kan pemisahan.
Gandum dimasukkan ke dalam lumbung, lalang dibakar. Bapak Ibu juga bisa mengingat perumpamaan tentang pukat. Ikan baik dimasukkan ke dalam pasu. Ikan yang enggak baik dibuang. Nah, di sini dibuat dengan istilah yang berbeda. Orang benar itu sama dengan atau dikiaskan dengan orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Orang yang enggak benar, yang tidak berkenan kepada Allah, ya tidak tercatat di dalam kitab itu. Nah, begitu saja. Jadi sebenarnya gampang loh. Cuman gitu aja. Baik, balik ke kitab Wahyu. Baik ke kitab Wahyu. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan kemana? Masuklah kita ke bab 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi di dunia baru, Bapak Ibu, jangan nyari ikan. Nggak ada. Jadi nggak ada laut di sana. Nah, kenapa kok nggak ada laut? Yang ada cuma langit dan bumi. Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja. Ingat babi. Apa hubungannya? Jangan tanya ini babinya dipanggang atau bukan itu urusannya. Silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa, dan roh itu minta diizinkan supaya masuk ke dalam babi. Ingat kan? Nah, kemudian babi-babi itu kemudian lari dan terjun kemana? Terjunnya bukan ke jurang. Terjunnya dari tepi jurang ke dalam danau. Danau, ini orang Yahudi dalam hal ini miskin kosakata ya. Mau danau, mau laut, disebutnya laut saja. Air banyak, laut. Seperti orang Eropa pokok enggak peduli mau gabah, mau beras, mau nasi goreng, tetap saja satu kata cukup, rice. Tapi sama, ini kebun anggur, buah anggur, minuman anggur, ya kita cuma punya satu kata anggur. Jadi Bapak Ibu itu babinya itu bukan jadi babi gila lalu lari sembarangan sampai nyemplung ke laut, bukan itu. Laut, gurun itu dalam perjanjian baru di antara orang Yahudi diyakini sebagai tempat bermukimnya roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat yang tinggal selama ini di badan orang Gerasa itu, ya, itu menggunakan babi sebagai kendaraan untuk pulang ke tempat kediamannya di laut. Ingat, laut itu tempat kediaman roh jahat. Nah, Bapak Ibu juga pernah berpikir begitu kan kalau di desa, yang kecilnya di desa. Perhatikan kalau ada sungai agak berbelok, sungainya berbelok, lalu di pinggir sungai yang berbelok itu ada pohon beringin. Ayo berani mandi di situ apa enggak? Kenapa kok enggak berani? Ya karena dipikirkan itu tempat hunian roh jahat. Nah, begitu saja. Jadi di dunia yang baru, jadi langit dan bumi yang pertama lenyap. Ingat tadi ya. Dan kemudian Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota ini indah sekali. Indahnya kayak apa? Nah, kita ikuti keindahan kota itu. Sekarang silahkan ke ayat 10. Dan lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi,
Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu, ayat 11, penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti cahaya yang paling indah bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Indah sekali kotanya. Belum selesai, ayat 12. Temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12. Ya. Kemudian, kok 12, ayat 13. Di sebelah timur 3 pintu gerbang, utara, selatan, barat masing-masing 3. Berikutnya ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Nah, kalau Bapak Ibu membuat rumah pakai pondasi. Nah, kalau di Israel zaman kuno, pondasinya bisa berupa batu. Mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah pergi ke Yerusalem dapat kesempatan untuk masuk ke bagian bawah bangunan Bait Allah. Dan Bapak Ibu bisa melihat batu yang panjang sekali. Tapi tidak semua punya kesempatan ya. Nah, itu contoh batu dasar itu kayak gitu. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya berapa? 12.000 stadia. Ini berapa? 12.000 stadia itu berapa kilometer? Ini waktu belajar matematika dulu, pakai hitungan stadia apa enggak? Enggak ada. Itu bukan hitungan orang Indonesia. 1 stadia itu 200 meter. Itu Bapak Ibu bisa lihat di kamus di bagian belakang Alkitab. Ya. Dan kalau begitu 12.000 stadia kali 200 meter. Nah, nolnya dihilangkan 3 udah jadi kilometer kan? Jadi panjang kota itu dan lebarnya 2.400 kilometer. Ya, kira-kira 2 kali panjang Pulau Jawa gitu ya. Besar sekali kotanya. Nah, kemudian lihat ke ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya. 144 hasta. Jadi tinggi tembok yang mengelilingi kota itu 144 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Hitung saja pakai setengah meter dah biar gampang. 144 bagi 2. Ya, 72 meter. Tinggi temboknya itu 72 meter. Bapak Ibu yang tinggal di Katedral Jakarta, Monas itu tingginya berapa? Yang sering ke Monas, yang dekat Monas, tolong ingat-ingat tinggi Monas itu berapa? Ntar nanti cari, biar tahu bandingannya. 72 meter tinggi tembok itu seberapa gitu ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Tembok yang panjang dan tinggi itu dibuat dari permata. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Jadi kotanya dari emas. Bangunan-bangunan yang ada di dalam kota dibuat dari emas. Dan dasar tembok yang 12 tadi dihiasi dengan segala jenis permata. Nah, kemudian kan ada 12. Lalu disebutkan di sini 12 jenis batu mulia. Yang pertama yaspis, 2 nilam, 3 mirah, 4 zamrud. Dasar kelima batu unam. Yang keenam batu sardis. Yang ketujuh ratna cempaka, 8 beril, 9 krisolit, 10 krisopras, 11 lasuardi. Nah, yang saya tahu cuma yang nomor 12.
Yang nomor 12, apa itu? Kecubung. Lanjut. Jadi dasar tembok dari batu mulia. Temboknya dari batu mulia. Bangunan-bangunan yang ada di dalam kota dibuat dari emas. Nah, kemudian gerbangnya kan ada 12. Nah, lihat ayat 21. Dan ke-12 gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Gerbang kota dibuat dari mutiara. 1 gerbang, 1 mutiara. Ini kerangnya seberapa gedenya? Ini yang sudah sampai ke Lombok, sudah sampai ke Ambon, belum pernah itu melihat mutiara segede ini. Nah, berikutnya, lihat sekarang jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jalan, bangunan di dalam kota semua dibuat dari emas. Bapak Ibu, ini situasi Yerusalem surgawi, kita bicara bangunannya. Dan belum selesai, silakan ke ayat 22. Di Yerusalem itu kan ada bait Allah, tapi di Yerusalem surgawi nggak ada bait Allah lagi. Kenapa? Sebab Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Berikutnya ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi kota itu terang, terang sekali. Tapi sumber cahayanya bukan dari matahari. Masuk di Yerusalem surgawi ada matahari. Sekarang baru pada nyari matahari. Coba doa 2019 pada takut sama matahari kan. Ya kalau di surga atau di dalam kehidupan abadi, di tempat kediaman Tuhan, nggak perlu matahari lagi. Karena matahari itu, apalagi untuk orang Timur Tengah ya, menyiksa. Lihat nanti selanjutnya. Sekarang lanjut saja. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Lompat dulu. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi siang terus, tapi enggak panas. Nah, Bapak Ibu, di Yerusalem surgawi ini, situasinya akan terang, aman. Aman. Karena apa? Lihat gerbangnya jadi buka terus. Kalau rumah dikelilingi dengan pagar, lalu gerbangnya tertutup, pengurus lingkungan datang aja hanya berbicara antar dari dalam dan dari luar pintu. Nah, itu tanda itu tempat itu enggak aman, itu pasti. Tapi ini gerbang dibuka. Enggak ada masalah dengan keamanan. Nah, berikutnya, Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, yaitu orang-orang benar, akan masuk dalam Yerusalem surgawi. Tinggal bersama dengan Allah. Nah, kan Allah ada di situ. Lampunya tadi, kemuliaan Allah tadi. Nah, kemudian ke bab 22 sekarang ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal.
mengalir keluar dari tahta Allah dan dari tahta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan di kota itu, yakni di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Bapak Ibu, kalau memperhatikan ayat 1 dan 2, ada sungai, ada pohon kehidupan, Bapak Ibu sebenarnya diajak untuk mengingat Eden. Jadi ketika Tuhan menciptakan, membuat Taman Eden, ada sungai yang mengalir kan. Dan kemudian kebun atau taman di Eden itu penuh dengan tanaman buah-buahan. Tapi Tuhan mengingatkan, ada 2 pohon yang tidak boleh kamu makan. Yang pertama buah pohon pohon pengetahuan, itu yang terlanjur dimakan sama Hawa dan Adam. Dan yang kedua, pohon kehidupan. Dan buah pohon kehidupan ini tidak dimakan oleh Adam. Dan kemudian, apa khasiatnya? Buah pohon kehidupan itu kalau dimakan membuat orang yang memakannya hidup terus, nggak mati-mati. Jadi di bab 22 ayat 2 ini kita melihat di Yerusalem surgawi ada pohon kehidupan. Berbuah 12 kali dalam setahun. Kira-kira kayak buah apa itu ya? Jangan-jangan kayak buah belimbing sayur itu ya. Nah, nggak ada musimnya, berbuah terus. Tapi ini gambaran untuk mengatakan yang tinggal di Yerusalem surgawi tidak akan mati. Ya, tunggu dulu. Kalau nggak mati-mati tapi susah, nggak enak kan ya. Umurnya panjang, nggak mati-mati tapi hidupnya susah. Nah, itu pasti bukan sesuatu yang diinginkan. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Loh, kalau semua yang tinggal di Yerusalem surgawi jadi raja, rakyatnya siapa? Nah, bukan itu urusannya. Sederhana saja memahaminya. Bapak Ibu punya duit kan ya? Banyak kan ya? Bapak Ibu berusaha, bekerja dari dulu sampai sekarang itu kan nyari duit kan ya? Ada nggak di antara Bapak Ibu pergi ke Jakarta mau melayani Tuhan di gereja kayak gitu? Ya, berpikir tentang melayani Tuhan itu ya sebenarnya baru belakangan saja, Pak. Banyak yang begitu. Saya tidak menghina, tapi ya nyatanya begitu. Dan memangnya saya ke Jakarta juga mikirin itu. Enggak, ya mikir nyari duit biar bisa hidup kok. Dan kalau Bapak Ibu berusaha nyari duit, nyarinya banyak apa dikit? Banyak lah. Kenapa berpikir nyari duit banyak? Sederhana juga kan? Kalau duit saya banyak, yang saya inginkan, yang saya perlukan bisa saya penuhi. Dan saya berpikir dengan cara sederhana saja. Makin banyak uang, makin banyak yang saya bisa penuhi kebutuhan dan keinginan, dan saya berpikir itu akan membuat saya senang. Begitu apa enggak? Atau Bapak Ibu sudah sejak awal sudah berpikir menjual seluruh harta lalu membagikannya kepada orang miskin? Atau sudah menjadi pengikut Yesus dalam arti serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sudah sejak awal saya mikir kayak gitu. Istimewa kalau orang berpikir begitu pasti. Nah, pakai hitungan yang sederhana, yang wajar tentang orang nyari duit tadi. Menurut Bapak Ibu, ya,
Orang yang paling senang itu yang bagaimana? Pakai ukuran yang itu tadi. Orang yang paling senang itu yang bagaimana? Jawabannya gampang kan? Yang paling banyak duitnya kan? Yang semua keinginan dan kebutuhannya bisa terpenuhi kan? Nah kalau sekarang itu siapa? Pengusaha, pengusaha, penguasa. Kalau dulu di zaman kuno yang keinginannya, kebutuhannya terpenuhi siapa? Jawabannya ada di ayat 5 tadi. Raja. Jadi, kalau orang-orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan tinggal di Yerusalem surgawi dan mereka memerintah sebagai raja, itu kiasan untuk mengatakan mereka akan tinggal senang, gembira, bahagia. Dan itu akan berlangsung selamanya. Ingat pohon kehidupan tadi. Nah, apa yang terjadi di dalam Yerusalem surgawi? Bapak Ibu, kita kembali ke bab 21 ayat 3 sekarang. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia, Allah ini ya, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Di Yerusalem surgawi, orang-orang benar itu akan tinggal bersama dengan Allah. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, Bapak Ibu, ini air mata kita mungkin sudah tercurah banyak karena teman, saudara, kenalan, pergi karena penyakit ini, karena virus ini. Ya, semua harus berhadapan dengan situasi yang menyedihkan. Tapi kemudian, Bapak Ibu, kita sebenarnya diajak untuk belajar. Belajar apa? Tidak takut dengan kematian. Ya, kalau orang meninggal ngerepotin yang hidup itu pasti ya. Kalau ada orang meninggal kan yang repot bukan yang meninggal, yang repot kan yang hidup tuh. Dari penguburan sampai bikin doanya, itu tanggung jawab yang hidup. Tapi kita yang masih hidup belajar untuk tidak takut dengan kematian. Kenapa? Takut mati loh ya, takut kematian loh ya. Bukan takut kalau saya mati, suami saya bagaimana, istri saya bagaimana, anak saya bagaimana, itu bukan takut kematian. Takut kematian itu artinya apa yang akan terjadi dengan saya kalau saya mati. Nah, itu arah kalau mengatakan takut kematian begitu. Nah, balik lagi. Selama orang di dunia, orang harus berhadapan dengan kematian. Tapi kemudian, setelah kematian itu apa yang akan terjadi? Tidak akan ada lagi kesedihan. Karena orang yang percaya kepada Yesus, orang benar akan tinggal bersama dengan Yesus di dalam tempat kediamannya. Nah, baik, sekarang saya buat ringkasan. Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Wahyu, dan kemudian kita berpikir, belajar tentang surga, kita menemukan di dalam Wahyu bab 21 dan bab 22, ada langit baru, bumi baru, dan kota Yerusalem yang baru. Nah, Yerusalem yang baru, ini yang disebut sebagai tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah, enggak tanggung-tanggung, indahnya, luar biasa. Nah, kalau tembok kota, pondasi kota aja dibuat dari permata, bangunan-bangunan dibuat dari emas. Nah, ini kan bayangan atau gambaran yang bisa jadi maksimal yang bisa dipikirkan oleh manusia, gitu ya. Tapi ini untuk menunjukkan tempat kediaman Allah itu indah. Tempat kediaman Allah itu aman, terang tapi tidak panas. Nah, kemudian orang
yang percaya kepada Kristus, hidup sebagai orang benar, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, akan masuk ke dalamnya. Dan ketika masuk dalam Yerusalem surgawi, itu berarti orang benar tinggal bersama dengan Allah. Itulah surga. Tinggal bersama dengan Allah. Dan kalau manusia tinggal bersama dengan Allah, yang ada adalah kebahagiaan. Kenapa bahagia? Yang harus diingat, Allah sudah mengasihi aku. Kemudian, kalau Allah mengasihi aku dan aku mengasihi Allah, kalau aku disuruh tinggal bersama dengan Allah, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Berapa lama orang akan tinggal di sana? Selamanya. Nah, itu digambarkan dengan ungkapan buah pohon kehidupan tadi. Baik, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat dari kitab Wahyu tentang pemahaman mengenai surga. Baik, silahkan kembali ke moderator. Silahkan, Bu Mega. Terima kasih Pak Seto. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sepintas tadi sudah disebutkan oleh Pak Seto, tapi mungkin bisa diperdalam lagi Pak. Kalau sudah mengaku dosa dan diampuni, apakah dosanya masih tercatat dalam kitab-kitab itu? Yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kitab-kitab itu kiasan ya. Ya, itu kiasan. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan buku beneran, surga bukunya kayak apa itu banyaknya. Sekali lagi kalau yang perbuatannya dikit itu bukunya cuma catatannya dikit itu. Lalu kalau yang berbuat banyak, itu catatannya banyak sekali. Tapi begini, 2 kitab itu mau menunjukkan, yang pertama kalau kitab kehidupan, ingat membedakan tadi ya, ada orang benar, ada orang yang tidak benar, ada orang yang berkenan kepada Allah, ada yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, kalau di dalam Injil, pembedaannya itu dilakukan dengan membuat perbandingan kambing dengan domba, gandum dengan lalang, ikan baik, ikan enggak baik. Nah, begitu. Jadi, Bapak Ibu, ini kitab kehidupan untuk menunjukkan ada orang yang benar berkenan kepada Allah, itu sama dengan, atau ilustrasinya atau kiasannya tercatat dalam kitab kehidupan. Yang tidak berkenan kepada Allah dikiaskan, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain yang mencatat perbuatan itu. Nah, sekarang begini, Bapak, Ibu, silahkan Bapak Ibu mengingat yang lebih sederhana saja. Bapak Ibu, kita melakukan semua yang ada di dunia ini, perbuatan-perbuatan kita percaya kan kalau semua diperhatikan oleh Allah. Ya, semua diperhatikan oleh Allah. Dan kemudian dalam penghakiman atau pengadilan itu yang kita perlu perhatikan, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghakimi, itu adalah perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Ya. Jadi, yang akan digunakan sebagai dasar penghakiman itu perbuatan yang ada di dunia. Perbuatan yang mana? Kalau kita belajar dari Injil Matius, perumpamaan tentang domba dan kambing itu, Bapak Ibu lihat, yang diperhatikan adalah apa yang sudah dilakukan untuk Allah, untuk Yesus, yang hadir dalam diri saudara-saudaranya. Maksudnya, orang-orang yang dipandang benar, yang akan menerima, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa mereka menerima kerajaan? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Lalu mereka pada nanya, kapan kami melihat engkau lapar, Raja? Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Jadi, Bapak Ibu, itu perbuatannya. Nah, sekarang begini, kalau kita berpikir dengan cara orang lama gitu ya.
gereja atau pemahaman umat yang kuno itu, penghakiman seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Bapak Ibu kalau disuruh ketemu Tuhan sekarang, senang atau senang sekali? Lu nggak senang, itu kan aneh. Bapak Ibu itu ikut siapa selama ini? Katanya ikut Tuhan Yesus, disuruh ketemu Tuhannya kok nggak mau. Kenapa? Masih banyak dosa. Rencananya mau berdosa sampai berapa lama lagi? Nah, kalau model pemahaman yang lama, penghakiman itu penimbangan. Kalau banyak dosanya neraka, banyak baiknya surga, lalu orang Katolik banyak berpikir kadang berbuat baik, kadang berbuat jahat, ya imbanglah penyucian. Tapi Bapak Ibu, ini contoh pemahaman kuno tadi ya, yang Bapak Ibu akan sulit nyari sumber pemahamannya. Yang akan sulit, Bapak Ibu cari sumber pemahaman itu dari mana? Bapak Ibu tidak akan menemukan. Nah, pemahaman yang seperti itu yang harus ditinggalkan, dan kemudian sekarang berpikir, kalau saya tahu Tuhan menilai perbuatan saya, maka yang penting adalah sekarang saya harus bagaimana. Itu yang jauh lebih penting. Bukan bertanya, tunggu, kalau sudah begini nanti bagaimana ya? Sekarang harus bagaimana? Jawabannya, kasihi Tuhan yang hadir dalam diri sesama. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Seto. Pertanyaan kedua ini tentang kata kaca murni dan kaca bening. Kaca murni ada dalam Wahyu ayat bab 12 ayat 18 dan kaca bening bab 21 ayat 21. Apakah zaman Yohanes sudah ada kaca atau hanya kaca dari jenis batu-batuan hias? Wah, ini cara lihat arkeologi. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu ingin cerita Ayub kan ya? Ketika Ayub gatal-gatal itu, garuknya udah nggak pakai kuku kan ya? Pakai apa Ayub? Sudah pakai beling kan? Berarti orang di zaman kuno sudah tahu tentang kaca, sudah tahu tentang kristal. Dan tunggu dulu, Bapak Ibu membedakan kaca dengan kristal itu gimana? Gelas kristal dengan gelas beling. Kalau gelas-gelas kaca udah lain lagi nanti. Nah, jadi silahkan membayangkan kaca atau kristal yang paling bagus. Udah begitu saja. Kalau disuruh menjelaskan jenis-jenis kaca, nggak nemu saya. Iya, Bu, begitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan ketiga di sini tentang dari Wahyu 22 ayat 2b, daun pohon-pohon untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apakah masih ada penyakit? Ya, gini. Bapak Ibu lihat ke ayat 25 ya. Gerbangnya nggak ditutup. Kemudian di ayat 26, kekayaan dan hormat bangsa-bangsa. Loh, kok masih ada bangsa lain? Ya. Berikutnya di ayat 22 ayat 2, ada pohon kehidupan berbuah 12 kali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Loh, kok masih ada orang lain? Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, yang sedang Bapak Ibu hadapi ini gambaran semua. Gambaran semua. Ya, ini bukan, besok kalau di surga saya cepat pengen lihat gerbang yang dari mutiara tadi. Nah, gambaran tentang tempat kediaman Allah yang maha indah itu yang penting. Dan kemudian Bapak Ibu ingat tentang duit tadi ya. Tentang ingat duit tadi. Bapak Ibu bekerja nyari duit. Tapi kalau ada yang nganterin duit kepada Bapak Ibu, dan itu memang untuk Bapak Ibu, terima apa enggak? Hitungan wajar, jangan pakai hitungan yang enggak wajar. Minta nomor rekeningnya, mau transfer. Lihat,
Bangsa-bangsa membawa kekayaan dan hormat untuk penduduk Yerusalem surgawi. Nah, ini mendukung kegembiraan orang yang tinggal di Yerusalem surgawi tadi. Kemudian, pohon kehidupan itu kalau dimakan, buahnya memberikan hidup yang kekal. Kemudian, daunnya bisa untuk dipakai untuk menyembuhkan. Lalu, sederhana saja, di Yerusalem surgawi, tidak ada yang sakit, nggak ada yang sakit lagi, nggak ada yang mati lagi. Begitu maksudnya. Dah, lanjut, Bu. Ya, makasih Pak. Ini ada pertanyaan, apakah surga sama dengan Yerusalem baru? Kata surga itu sebenarnya menunjuk kepada hidup bersama dengan Allah. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu ketemu dengan macam-macam gambaran. Wah, ini jadi sesi kedua. Tunggu dulu, Bu. Nanti aja, Bu. Oke. Ya, Pak. Pertanyaan berikutnya juga terkait dengan sesi kedua ini, Pak. Di surga kita ngapain aja nanti? Nah, itu terus. Cuma ada satu ini, ada pertanyaan dari Ibu Rosalia, apa bedanya tahta Allah dan tahta anak domba? Allah itu Bapa, anak domba itu Yesus. Oke. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus gitu di dalam perjanjian baru ya, Bapak Ibu belum langsung akan ketemu Tritunggal. Bapak Ibu belum akan ketemu dengan penjelasan tentang satu Allah tiga pribadi. Bapak Ibu akan sering ketemu ada Bapa dan Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau di Injil Yohanes, Yesus disebut utusan Bapa. Jadi ada Bapa, ada Yesus. Kalau mau lebih jelas, ingat waktu pembaptisan Yesus. Ada suara kan? Itu suara Bapa, ada Yesus yang dibaptis. Dan kemudian ada roh yang turun seperti burung merpati. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Ya. Pak Seto, kita mulai sesi kedua, Pak. Ya. Bapak mau share screen ya? Sebentar, minum dulu. Yang share screen saya atau Ibu? Oke, dari panitia ya Pak. Oke. Dari saya juga bisa, enggak Bapak? Ya Pak. Saya aja ya? Iya Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi, kita akan belajar sekarang pemahaman gereja tentang surga. Dan kemudian Bapak Ibu, sumber kita untuk mengerti ajaran gereja itu adalah katekismus. Katekismus gereja Katolik. Kalau ini bukunya tebalnya segini, tapi nggak usah dibaca semua. Baca yang diperlukan. Dan Bapak Ibu, ini buku referensi. Ada banyak hal yang belum atau tidak dijelaskan. Nah, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya artikel-artikel yang berkaitan dengan surga ini. Saya akan mulai dengan pengadilan khusus. Ini Bapak Ibu, mulai dari ini artikelnya saya tulis itu ya, Bapak Ibu bisa mencarinya sendiri. Yang praktis sebenarnya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu di layar itu kutipan langsung. Artikel nomor 1020. Warga Kristen yang menyatukan kematiannya dengan kematian Yesus menganggap kematian sebagai pertemuan dengan Yesus dan sebagai langkah masuk dalam kehidupan abadi. Semua pasti akan mati. Siapa yang duluan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus melihat kematian dengan cara yang sama sekali berbeda. Bapak Ibu, pernah ketemu orang-orang yang merasa takut, besok kalau saya mati, kemana, bagaimana? Sampai ada yang pesan ke anaknya,
besok kalau mama mati, tolong cari kuburan yang dekat jalan, yang pinggir jalan gitu. Sehingga masih ada rame-ramenya dikit gitu. Kalau dikuburnya jauh, di kuburan paling belakang, sepi di sana, gelap. Itu pemahaman yang nggak jelas dan membuat orang takut. Tapi seorang yang percaya kepada Kristus melihat kematian sebagai pertemuan dengan Yesus. Langkah masuk ke dalam kehidupan abadi. Semua orang akan mati, tapi ingat yang mati cuma raga. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti untuk orang yang percaya kepada Yesus, karena kematian mengantar orang kepada Yesus. Kalau seumur hidup saya ikut Yesus, disuruh ketemu Yesus, harusnya senang dong. Aneh. Kalau seumur hidup ikut Tuhan Yesus, tapi disuruh ketemu Tuhan Yesus kok takut. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus dibereskan kalau begitu. Nah, kemudian berikutnya ini ke ayat artikel 1022. Ini bicara pengadilan khusus tadi. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi bagi jiwanya yang tidak dapat mati. Nah, raga manusia mati, tapi jiwa tidak akan mati. Dan kalau mengikuti kata-kata Paulus di 1 Korintus bab 15, darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi jiwa manusia akan menerima tubuh surgawi atau tubuh rohani. Raganya ditinggalkan. Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ke tempat tinggal atau tempat makam atau tempat jenazah Santa Bernadette dibaringkan. Ya, kita mengatakan Santa Bernadette ada di mana? Di surga. Badannya ada di situ. Badannya ditinggal. Mungkin yang lebih dekat dengan zaman kita. Raga Paus Yohanes Paulus II, Ibu Teresa, atau yang lebih belakangan lagi Carlo Acutis ada di mana badannya? Ditinggalkan? Enggak dibawa ke surga. Nah, jiwa manusia yang akan pergi kepada Allah, dan kemudian sekali lagi kalau mengikuti 1 Korintus bab 15, jiwa ini akan menerima tubuh surgawi. Nah, kemudian pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi bagi jiwanya. Tidak nunggu akhir zaman. Kalau ganjaran abadi, orang diizinkan masuk ke surga itu nanti baru pada akhir zaman. Berarti di surga agak sepi itu ya. Cuma malaikat-malaikat saja. Manusia belum ada yang sampai ke sana. Nah, sederhana kembali lagi ke Santa Bernadette atau santo-santa yang lain ya. Kita percaya mereka sudah tinggal bersama dengan Bapa di surga. Tinggal bersama dengan Bapa, sudah ada di surga. Nah, ini berlangsung dalam suatu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Nah, dalam pengadilan itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masuk dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Kemungkinan yang kedua, langsung masuk dalam kebahagiaan surgawi. Kemungkinan ketiga, mengutuki diri untuk selama-lamanya. Bapak Ibu pilih yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Nah, yang kedua yang harus dipilih.
Bapak Ibu jangan pernah lupa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa sendiri, Yesus sendiri menghendaki agar orang yang percaya kepadanya masuk dalam kehidupan kekal. Masa kita mau jawab, Tuhan, ya saya mau masuk ke dalam hidup kekal. Tapi kelihatannya saya mau pilih ini lewat penyucian dulu. Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang Katolik. Banyak orang berpikir, ya, kalau mati itu harus masuk penyucian dulu. Bapak Ibu lihat di dalam teks ya, di Katekismus, ini artikel nomor 1022. Kemungkinannya ada 3. Dan urusan penyucian ini kita perlu waspada, perlu hati-hati. Karena apa? Banyak orang menyalahgunakan kepercayaan tentang penyucian ini untuk membenarkan diri ketika bersalah. Enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Enggak apa-apa berdosa, toh nanti ada penyucian. Tunggu dulu, mengatakan enggak apa-apa berdosa, toh ada penyucian, itu dalam tanda kutip meringankan, mengentengkan penyucian. Jangan pernah berpikir di penyucian itu menggembirakan. Kalau di penyucian itu dianggap menggembirakan, stop berdoa untuk arwah. Bapak Ibu, kalau 2 November terus mendoakan saudara-saudara yang sudah meninggal kan? Berapa tahun meninggal maksimal boleh didoakan? Ada yang jawab pasti salah. Karena nggak ada kan? Nggak ada maksimalnya kan? Dan kita tidak tahu saudara kita ada di penyucian itu berapa lama. Dan kalau kita masih mendoakan terus, itu kan tanda kalau di sana bukan tempat yang menggembirakan, bukan situasi yang menggembirakan. Jadi catatannya, jangan sampai kita menggunakan penyucian sebagai sarana untuk membenarkan diri ketika berdosa. Dan yang berikutnya, jangan sampai menggunakan penyucian sebagai target. Karena penyucian bukan tempat yang menggembirakan. Bapa sendiri menginginkan supaya orang yang percaya kepadanya pilih atau mengikuti yang nomor 2 langsung masuk dalam kehidupan surgawi. Mungkin atau enggak? Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak mungkin, bilang sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri menghendaki manusia masuk ke dalam hidup kekal. Nah, kemudian Bapak Ibu di artikel nomor 1022 itu ada catatan begini. Pada malam kehidupan kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Bukan sekedar berbuat, lalu ada penimbangan perbuatan tadi ya. Tapi perhatikan, Tuhan sudah mengasihi aku. Kalau aku mengasihi Tuhan, maka aku akan menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang akan menjadi, dalam tanda kutip, dasar penilaian. Kalau seumur hidup saya sudah melakukan yang seperti ini, sudah mengasihi Tuhan, pengadilan tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi akan menjadi sesuatu yang menggembirakan. Bayangkan yang mengadili itu Tuhan saya sendiri, yang selama ini saya ikuti. Kenapa saya harus takut? Yang harus takut adalah yang nggak kenal dengan Tuhan Yesus. Lah kalau seumur hidup saya ikut Tuhan Yesus, pagi, siang, malam namanya saya sebut, masa saya takut sama Tuhan Yesus? Kalau sampai ada yang takut, berarti ada yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian sekarang kita lihat tentang, ini bicara tentang surga, ini artikel 1023. Orang-orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, persahabatan Allah, dan disucikan sepenuhnya, akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus.
yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Yang mati sebagai orang yang percaya kepada Allah. Yang menjalani kehidupan seturut kehendak Allah sampai dengan kematiannya. Dan kemudian Allah menyucikannya. Ini yang kita tidak tahu bagaimana Allah menyucikan kita ya. Tapi kita percaya yang kita bisa kerjakan selama hidup di dunia yang mengasihi Allah. Nah, mereka ini nanti akan hidup bersama dengan Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya. Karena mereka melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, lanjut ke artikel 1024, ada sambungannya ini. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini. Persekutuan kehidupan cinta bersama Allah, bersama Santa Perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus, dinamakan surga. Jadi surga itu sederhananya bisa dipahami sebagai hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Kristus. Kalau mengingat yang di kitab Wahyu tadi, lihatlah kemah Allah tinggal ada di tengah-tengah manusia. Allah tinggal bersama dengan umatnya. Itu surga. Hidup bersama dengan Allah. Dan kemudian ada yang tinggal bersama dengan Allah sebelum manusia. Siapa? Para malaikat. Ada yang tinggal bersama Allah sebelum kita. Siapa? Perawan Maria, Bunda Maria. Ada lagi orang-orang kudus yang lain yang sudah dinyatakan tinggal bersama dengan Allah di surga. Dan kemudian Bapak Ibu kembali ke 1023 tadi ya, serupa dengan Allah. Bukan menjadi seperti Allah ya, seperti di Kejadian bab 3. Tetapi manusia sudah beralih dari kehidupan duniawi dan sudah menjadi, pakai istilah sederhana, makhluk surgawi. Seperti para malaikat. Nah, sekarang artikel 1025. Ini lebih jelas lagi di sini. Hidup di dalam surga berarti ada ya bersama Kristus. Jadi hidup dalam surga itu ada, tinggal, hidup bersama dengan Kristus. Lihat kemudian yang warna kuning. Hidup berarti ada bersama Kristus. Di mana ada Kristus, di sana dengan sendirinya ada kehidupan, di sana ada kerajaan. Kalau menggunakan yang ada di Injil Yohanes, dan Yesus pamit kan ke murid-muridnya sebelum kematian, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Setelah semuanya siap, aku akan menjemput kamu. Supaya apa? Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya, nah kemudian Bapak Ibu di artikel 1024 tadi dikatakan surga itu tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia. Keadaan bahagia tertinggi yang definitif. Keadaan bahagia. Nah Bapak Ibu, ini pertanyaan yang tadi disampaikan, di surga itu ngapain? Jawabannya di surga itu cuma berbahagia bersama dengan Allah. Iya, tapi berbahagia itu ngapain? Ada yang mau sharing? Nggak ada. Nah, yang Bapak Ibu temukan di dalam kitab suci, itu gambaran-gambaran saja. Di surga sebenarnya keadaannya seperti apa yang dilakukan, Bapak Ibu tidak akan menemukan. Misalnya begini, pada satu kesempatan dikatakan surga itu seperti perjamuan, begitu kan? Perjamuan surgawi. Tapi kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu, banyak di antara Bapak Ibu yang sudah tidak tertarik ke surga kalau berpikir surga itu perjamuan.
Kenapa? Kan banyak di antara Bapak Ibu yang penglihatan saja sudah jadi aneh kan? Kalau pesta itu yang Bapak Ibu pilih makanan yang mana? Daging kambing? Yang sate kambing atau gulai kambing? Mata sudah jadi aneh. Yang ada di depan itu jelas daging kambing. Mata, mulut mengatakan itu kolesterol. Yang kelihatan itu adalah, yang nyata kelihatan, itu adalah kacang mede, kacang almond, dan kacang lain. Mulut mengatakan itu apa? Yang ada itu daging babi, tapi ngomongnya apa? Udah lain lagi, ini lemak, ini kolesterol. Jadi kalau orang membayangkan surga itu pesta, saya juga tidak termasuk yang tertarik ke sana. Kalau habis makan banyak, yang dicari apa nanti? Habis makan ngapain? Tidur. Habis tidur, bangun, makan lagi. Kalau begitu terus ya pecah perutnya. Masa nggak nyari toilet? Tapi kalau di surga ada toilet, bukan surga lagi. Masa surga pakai toilet? Ya bukan surga namanya. Tapi itu gambaran bagaimana? Dalam perjamuan. Bapak Ibu jangan jadi panitia ya, dan jangan jadi tuan pesta ya. Bapak Ibu jadi hadirin pesta, makan, minum, joget, ketemu orang banyak. Nah itu gembira. Jadi di surga itu gembira itu bagaimana kayak orang pesta. Tapi di surga kita sudah tidak bicara kita mau berbuat apa. Kalau masih kerja di sana, ya nggak nyambung. Kalau pesta, masuk cuma kok pesta makan-makan, agak repot. Tapi silahkan membayangkan tinggal bersama dengan Allah dalam kebahagiaan yang tanpa akhir. Nah, kita lanjut. Sebentar. Kalau di artikel 1026. Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah membuka surga bagi kita. Kehidupan orang bahagia berarti memiliki secara penuh buah penebusan oleh Kristus. Ia mengundang mereka yang selalu percaya kepadanya dan tetap setia kepadanya. Mengambil bagian dalam kemuliaan surgawinya. Surga adalah persekutuan bahagia dari semua mereka yang bergabung sepenuhnya dengan Dia. Ini kita ketemu gambaran lain lagi. Kemuliaan surgawi. Bapak Ibu berulang kali kalau membaca Injil ketemu dengan kerajaan Allah. Kan? Yesus jadi raja di surga. Dan kalau manusia pergi ke surga berarti menjadi rakyat Yesus. Silahkan membayangkan Yesus jadi raja. Sudah maha kuasa, bisa melakukan apa saja, penuh kasih. Bayangkan menjadi rakyatnya. Yang ada adalah kegembiraan itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kita perlu lihat artikel 1027. Misteri persekutuan berbahagia dengan Allah ini, jadi kehidupan surgawi ini, dan dengan semua mereka yang berada dalam Kristus mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran. Kitab suci berbicara kepada kita mengenai itu dalam gambar-gambar seperti kehidupan, terang, perdamaian, perjamuan, pernikahan meriah, itu tadi yang barusan saya sebut. Kemudian anggur kerajaan, rumah Bapa, yang tadi kita sudah sebut juga, Yerusalem surgawi, dan Firdaus, saya sebut sedikit tadi. Jadi yang kita temukan dalam kitab suci itu hanya gambaran semuanya. Tuh, kenapa tidak ada deskripsi yang lengkap tentang surga? Ini harusnya tanya sama Tuhan Yesus waktu itu ya. Tuhan, tolong ngomong yang jujur apa adanya. Tuhan Yesus memakai gambaran terus. Nah, kalau kita berbicara tentang sesuatu, ya kan kita mengikuti apa yang kita pahami kan ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan kiasan, berbicara pakai kiasan,
Yang diambil sebagai kiasan itu pasti yang dikenal oleh pendengar atau pembaca. Kalau misalnya mendengar ungkapan atau dalam peribahasa, Bapak Ibu menemukan macam-macam. Kalau menemukan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu pasti yang ngomong orang yang tinggal di pinggir kali. Ya. Kalau ada yang mengatakan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini pasti orang yang tinggal di wilayah kepulauan, di laut, biasa bepergian antar pulau. Nah, kalau ada banyak jalan menuju Roma, pasti bukan orang Indonesia yang bikin. Tapi dari orang-orang di zaman kuno yang mengetahui bahwa Roma dihubungkan dengan negeri-negeri jajahan dengan jalan yang sudah dibangun beneran. Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang dunia menggunakan gambaran yang bisa dimengerti oleh manusia. Istilah kerajaan Allah yang kita temukan di dalam Injil, kerajaan surga, itu gagasan yang memang hidup di zaman itu. Tidak ada sistem presidensial atau demokrasi di zaman itu. Yang ada raja. Dan itu merata di mana-mana. Maka kemudian dipakai istilah kerajaan surga, kerajaan Allah. Di kesempatan lain dipakai gambaran itu perjamuan perkawinan. Ini perjamuan kawin orang Yahudi zaman dulu, di mana orang berkumpul, makan, minum, bersenang-senang. Yang barusan kita lihat, Yerusalem surgawi. Itu gambaran orang Yahudi, sudah pasti. Karena yang tahu Yerusalem, yang punya Yerusalem mereka. Nah, kemudian, kalau Firdaus itu sama dengan Pardes, sama dengan Eden itu. Nah, sekarang, poin berikutnya ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kehidupan surgawi, kehidupan bersama dengan Allah, Bapak Ibu, itu di luar pengalaman empiris manusia. Maksudnya, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Yerusalem, disuruh bercerita tentang Yerusalem bisa. Karena apa? Saya pernah pergi ke sana. Kemudian disuruh bercerita tentang misalnya tempat tinggal Bunda Maria dan Yohanes di luar kota Efesus. Di antara Bapak Ibu ada yang bisa bercerita. Kenapa? Pernah pergi ke sana. Ada yang mau bercerita tentang surga? Enggak bisa. Kita belum pernah pergi ke sana. Dan yang pernah pergi ke sana nggak pernah balik lagi. Belum pernah terima WA dari saudara yang sudah di surga kan? Nih lihat nih saya foto bareng nih Santo Mikael gitu. Nah, jadi yang akan dialami oleh manusia di dalam kehidupan abadi bersama dengan Bapa itu di luar pengalaman manusia, di luar jangkauan indera manusia untuk memahaminya. Tetapi ini menjadi bagian kepercayaan kita. Kita percaya karena yang dari surga pernah datang. Bahkan yang punya surga datang, siapa? Yesus. Kalau mengingat hal lain di dalam Injil, Bapak Ibu akan mengetahui yang mengadili itu siapa. Ingat perumpamaan tentang domba dan kambing tadi ya. Anak manusia, Raja, Yesus. Jadi yang punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam surga dan yang menolaknya, punya kuasa untuk menolak, itu Yesus. Nah, kita semua ikut Yesus, berarti ikut pemilik surga. Sudah dia memiliki surga, punya kuasa, mengasihi lagi. Jadi kalau sampai ada yang meninggalkan Tuhan Yesus dan berpikir lain, itu merupakan satu kerugian yang besar. Terima kasih. Baik, kembali ke host, silahkan Bu Mega.
Terima kasih Pak Seto. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang tadi pertanyaan yang mengenai surga, apakah itu surga itu adalah yang sama dengan Yerusalem baru? Dan ada lagi pertanyaan terkait dengan Yerusalem baru itu, bagaimana Yerusalem baru yang kita bahas ini dalam pandangan orang yang bukan pengikut Kristus? Mau dijawab bareng itu? Jadi kalau ini kan yang barusan saya sampaikan, Yerusalem yang baru itu hanya gambaran. Jelaskan itu ya? Iya. Di surga itu nanti akan seperti apa? Nanti kalau Bapak Ibu ke sana akan tahu aslinya kayak apa. Kita hanya mendengar, kita hanya mengetahui tempat kediaman Allah itu indah, melampaui semua yang bisa dibayangkan oleh manusia. Ya. Ini yang kita percaya. Orang lain punya kepercayaan sendiri dan biarlah mereka hidup dengan kepercayaannya. Ya, jadi bagaimana orang lain memandang ini nggak usah dipikirkan. Jawab jujur sebelum diskusi ini, sebelum diskusi malam hari ini, apakah Bapak Ibu semua memiliki pemahaman tentang Yerusalem surgawi ini? Nah, kalau kita belajar saja baru-baru, saya tidak meremehkan, belajar itu penting. Dan saya tidak akan mengatakan, kenapa kok baru belajar sekarang? Saya tidak akan pernah mengatakan kalimat seperti itu. Nah, kita dulu belajar. Nggak usah berpikir orang lain bagaimana ngelihat ini. Kan repot kalau ngurusin orang lain, gimana ya ngelihat Yerusalem surgawi. Kita aja tahu belakangan, apalagi yang lain. Dan ngapain juga berpikir tentang mereka. Kita perlu tahu apa yang kita percaya. Dan banyak contoh yang menunjukkan bahwa banyak orang Katolik tidak tahu apa yang dipercaya. Sederhana saja contohnya. Kalau mendengar kata pengadilan terakhir, pada senang atau pada senang sekali tadi. Kenapa orang takut? Karena masih banyak dosa. Kenapa berpikir banyak dosa membuat takut ketemu dengan Yesus? Itu ada pemahaman yang perlu diperbaiki kan? Sekarang saya harus bagaimana? Mengasihi Yesus. Kalau sekarang saya mengasihi Yesus dengan kata, dengan perbuatan, disuruh ketemu Yesus, senang sekali. Kalau memakai kata-kata Paulus, hidup adalah Kristus. Hidup di dunia itu melayani Kristus. Mati keuntungan. Karena apa? Kematian mengantar kita untuk ketemu dengan Tuhan Yesus yang kita ikuti. Dah, begitu, Bu. Ya, kasih Pak. Ini ada dari Pak Gunawan lagi, tapi ini cuma mencari konfirmasi. Jadi surga itu berarti kata sifat ya Pak Seto, bukan kata benda. Saya tidak tahu pentingnya membedakan ini kata sifat atau kata benda. Karena dari tadi kita melihat surga itu ada bersama dengan Allah, tinggal bersama dengan Allah. Loh, kok jadi kata sifat? Ekspektasi, bicara tentang ekspektasinya mungkin Pak. Pertanyaan lain dari Pak James Bangga. Pertanyaan ringan. Jadi hidup pasti mati, masuk surga. Bagaimana kita menyikapi kematian itu? Pertanyaan tentang kematian. Beberapa saat setelah orang meninggal, bagaimana dia tahu bahwa dia meninggal? Mengapa orang masih memimpikan orang yang meninggal? Bukankah jiwa mereka sudah tidak di dunia ini lagi? Ini udah persiapan ini Pak. Tunggu dulu, Bapak Ibu juga tiap kali misa nunggu Tuhan datang kan ya? Iya atau enggak? Ucapkan anamnesa, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Kedatangannya kalau Bapak Ibu sudah rindu, pengennya yang dirindukan cepat-cepat datang atau datangnya lambat-lambat aja? Loh, kalau rindu kok, saya rindu sama kamu, tapi jangan cepat-cepat datang, gitu. Nggak mungkin. Kalau namanya sudah rindu, berarti pengen cepat ketemu. Nah, Bapak Ibu mengatakan, Tuhan,
Aku merindukan kedatanganmu. Berarti mengatakan, Tuhan, cepat-cepatlah engkau datang. Habis itu kalau Misa jadi takut ngomong kayak gini. Kenapa harus ditakuti? Nah, kemudian kalau pertanyaannya ini tahu, ini saya sudah meninggal atau belum? Bagaimana menjawab pertanyaan yang seperti itu di luar pemahaman kita? Tapi yang kita masih bisa lihat sebagai jiwa yang hidup, ketika hidup di dunia saya ikut Yesus, saya tahu setelah mati jiwa saya akan kemana. Tapi kalau seumur hidup saya tidak tahu ikut siapa, setelah mati jiwa saya juga entah kemana. Kalau seumur hidup saya mengikuti Tuhan Yesus, saya mati, saya tahu saya ketemu dengan Yesus. Kita sering lihat fotonya kan? Nggak akan salah kan? Itu foto Tuhan Yesus. Kayak di foto beneran, tapi agak gemukan kelihatan sekarang. Gitu. Seumur hidup saya ikut Yesus. Setelah saya mati, Tuhan Yesus yang akan memperhatikan saya. Nah, kalau seumur hidup saya nggak tahu ikut siapa, setelah saya mati, siapa yang ngurus saya? Siapa yang memperhatikan saya? Ya nggak jelas. Nah, kemudian, Bapak Ibu, yang ini berbicaranya memang agak berbeda. Ya, Bapak Ibu, ketika orang meninggal, ada yang langsung ke surga. Tadi sudah kita lihat kan? Ada yang perlu disucikan. Nah, dengan memahami secara sederhana, banyak yang berpikir surga itu tempat, penyucian itu tempat, kemudian neraka itu tempat. Ini kalau cerita zaman kuno ya. Ini kosmonot Rusia sudah sampai ke bulan, tapi nggak ngelihat surga. Nah, semua yang kita diskusikan tentang surga, tentang penyucian, tentang neraka, tapi nggak kita diskusikan penyucian dan neraka, itu tidak menyangkut soal tempat. Karena apa? Sudah di luar dunia. Kita berpikir tentang tempat karena masih ada di dunia. Nah, surga sudah tidak bicara tentang wilayah lagi. Dan selama kita masih tinggal di dalam badan ini, kita berpikir tentang tempat. Bapak Ibu tidak bisa lagi kemana-mana, nggak bisa beralih dari satu tempat ke tempat lain, hanya bisa berada di satu tempat sekarang kan. Kenapa? Raga kita masih bersama dengan kita. Tapi ketika Bapak Ibu jiwa sudah keluar dari raga, sudah tidak lagi berpikir tentang tempat. Jadi kalau ada yang datang dalam mimpi, ya karena sudah tidak bisa lagi berpikir atau mengikuti cara hidup orang dunia yang bertemu secara langsung, secara fisik. Karena yang meninggal sudah tidak punya raga lagi. Dan kalau ada yang datang kepada Bapak Ibu dalam mimpi atau manapun, Bapak Ibu doakan mereka. Dan kalau Bapak Ibu mendoakan arwah, doanya ada 2 poin. Kalau dia sudah tinggal bersama denganmu, biarlah dia berdoa untuk kamu. Kalau dia masih disucikan, sucikanlah dia dan bawalah dia di tempat kediamanmu yang abadi. Itu isi doa arwah. Ya, saya tidak peduli, ini tidak bisa mengatakan untuk arwah yang sehari, 2 hari, bukan itu urusannya. Tetapi kalau kita berdoa arwah, sebenarnya isinya ada 2 itu. Ya, begitu saja Ibu. Ya, makasih Pak. Ini waktunya terbatas, jadi saya memilih satu pertanyaan yang ada ditanyakan oleh 2 orang Pak. Dalam kredo atau dalam syahadat tertulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah hal ini ada maknanya? Pertanyaan sama dari 2 orang. Mirip dengan yang ada di kitab Wahyu tadi kan ya? Iya, Pak. Ada tahta Allah, tahta anak domba. Terus Yesus ke surga. Berarti cuma duduk-duduk aja di sana. Bosan itu pasti. Bapak Ibu, kalau orang sudah bicara tentang kebosanan, itu ya urusannya biasanya dengan raga dan dengan pikiran kok. Kalau sudah berbicara dengan hati, sudah tidak ada lagi tentang yang membosankan. Bapak Ibu pernah bosan kangen? Bosan kangen. Saya bosan kangen terus sama kamu.
Nggak bisa, urusan hati, nggak bisa bisa mengatakan bosan. Di surga kita Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Nah, penghakiman tentang duduk di sebelah kanan Bapa dan kemudian akan datang untuk menghakimi, kita juga sudah temukan di dalam kitab Wahyu tadi. Yesus memegang kuasa atas kerajaan surga. Dan kalau Yesus memegang kuasa atas kerajaan surga dan saya mengikuti Yesus, berarti ini kegembiraan dan ini kabar baik beneran. Dah. Iya Pak Seto, terima kasih. Masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak, tapi kalau kita lihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom percakapan ini, kita bisa bikin satu sesi lagi, bikin satu kelas spesial lagi nantinya Pak, jadi satu tema khusus lagi. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa dibacakan atau dijawab oleh Pak Seto pada malam hari ini. Kita bisa melanjutkan untuk ke sesi berikutnya, tapi sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, saya mau meng-highlight lagi bahwa ini disampaikan oleh Pak Seto bahwa di surga itu tidak bicara kita mau berbuat apa, tapi di surga itu artinya tinggal bersama Allah dalam kebahagiaan tanpa akhir. Terima kasih Pak Seto. Untuk berikutnya, Pak Seto, waktunya untuk memberikan pertanyaan Pak Seto. Kuis, hadiah bukunya Pak Seto. Pertanyaan pertama silakan Pak Seto. Ibu yang langsung, panitia yang harus urus yang menjawab dan yang berhak menjawab ya. Iya Pak, siap. Pertanyaan yang pertama, apa artinya memerintah sebagai raja di Yerusalem surgawi? Ya Pak Seto. Ada jawaban dari Bu Rosalia, artinya berkuasa. Dari Pak Edi Handoko, ini artinya kedua, satu-satunya yang berkuasa. Valentinus, ikut mengatur bersama Allah, menjadi Allah kita, hidup bersama Allah, segala keinginannya terpenuhi. Yesus sebagai raja dan manusia sebagai rakyatnya. Wah, Rani Karupa jawabnya nih Pak, menjadi raja. Gak ada yang deket Pak. Allah itu adalah surga itu sendiri. Gak ada yang dekat. Kan jadi ingat yang ilustrasi saya tentang nyari duit tadi lu. Jadi kehidupan di surga itu seperti memerintah sebagai raja. Kenapa? Hidup di surga itu orang akan senang terus. Senang itu kayak apa? Nah, senang itu seperti raja. Jadi jawabannya yang kita bisa lihat, ada bahagia bersama dengan Allah. Lalu hidup berbahagia dan merasa senang. Ini jawabannya dua-dua benar ya, Bu? Iya. Yang duluan menjawab, Pak. Yang duluan menjawab. Yang duluan menjawab itu berarti yang di atas? Iya, yang di atas. Karena ini menitnya sama. Yang di atas, Pak. Kecepatan jari menekan enter. Sebentar. Jadi yang hidup bahagia dan merasa senang. Itu siapa ini? Bu Paulina Gita Stefani Pasaribu. Oh, teman kita dari angkatan 30 itu, Pak. Murid KPKS, lulus berarti dia, Pak. Pelajaran Pak Seto was lulus. Oke. Stefani mendapatkan hadiah untuk pertanyaan pertama. Selamat Stefani. Pertanyaan kedua, Pak Seto. Apa yang dimaksud surga dalam pemahaman Gereja Katolik? Wah, ini cepat sekali ya. Yeah.
ini sih gampang. Ya, hidup bersama Allah, kebahagiaan abadi. Ya udah, ini udah ketahuan langsung kalau bicara tentang kecepatan dan kebenaran. Itu Ya, Bu Yuanita. Ya. Bu Yuanita. Ibu Yuanita, silakan menghubungi admin dari WhatsApp grupnya. Terima kasih Bu Yuanita. Ya, berikutnya Pak, ini kita masuk ke sesi lucky draw. Oh, itu silahkan diatur ya. Iya, Bro Rinto. Jadi kita ada hadiah, kita langsung sekalian undi untuk menghemat waktu, udah jam 8. Ini kita ada hadiahnya, yang pertama smartphone, dan hadiah hiburan kita punya 3 smart brand. Silakan Bro Rinto, bisa di start. Oke. Dorinto bisa dibacakan, Dorinto, namanya? Baik, pemenang nomor 2 itu nomor 87, Ibu Natalia Liviani Anggia. Pemenang nomor 3 adalah nomor 95, Ibu Lani Setiawati. Pemenang nomor 4 adalah nomor 20, Christian Leo. Itu Bu Mega. Oke. Berarti ini oke. Terima kasih. Untuk para pemenang harap menghubungi WhatsApp grup dari WhatsApp grupnya, admin dari WhatsApp grupnya. Ibu Lani Setiawati ini murid baru KPKS angkatan 32. Selamat Bu. Waduh, berkatnya luar biasa. Untuk yang hadiah utama, Bro? Baik. Langsung start, Bu. Ya, silakan. Pemenangnya nomor 100, Ibu Rosa Maria Gani, Bu. Rosa Maria Gani. Apakah ibunya ada di sini? Coba dicek dulu, Pak. Bu Rosa Maria Gani. Kalau tidak hadir. Oh, ada. Oke, langsung hadir. Selamat Bu Rosa Maria Gani. Silahkan menghubungi admin dari grup WhatsApp-nya. Selamat Bu Rosa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kelas spesial KPKS Santo Paulus Jakarta yang bertema surga, pewahyuan Allah tentang hidup kekal. Kami berharap nanti Bapak Ibu tetap mengikuti kelas spesial yang akan diadakan KPKS di kesempatan berikutnya. Demikian dari kami, atas nama panitia, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami sebagai panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Seto yang telah memberikan ide yang luar biasa. Sebetulnya kelas spesial ini adalah ide awal yang dicetuskan oleh Pak Seto. Kami hanya membantu Pak Seto untuk merealisasikannya. Semoga KPKS semakin sukses dan Bapak Ibu sekalian juga semakin terpanggil untuk belajar mengenai firman Tuhan. Demikian dari kami panitia. Ada yang mau disampaikan dari Pak Seto sebagai KPKS, Pak? Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah ambil bagian dan menerima undangan kami untuk belajar bersama. Ini kegembiraan bagi kami
KPKS untuk bisa menemani Bapak Ibu semua untuk belajar tentang hal-hal yang kita perlukan untuk diketahui sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih, dan kita ketemu di kelas spesial berikutnya nanti. Terima kasih, Pak. Untuk menutup rangkaian pengajaran kita dari kelas pertama sampai kelima, mari kita mengundang teman kita Bapak Ignatius Agus Siswanto untuk doa penutup. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Mega dan selamat malam teman-teman semua. Kita akhirin pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita hening sejenak. Kita buat tanda kemenangan Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu yang melimpah kepada kami, kelompok kelas khusus KPKS ini. Kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kelas khusus edisi pewahyuan tentang hidup kekal yang diakhiri dengan pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Bapak Seto Marsuno. Kami bersyukur semua berjalan dengan lancar keseluruhan belajar kami selama 5 kali pertemuan. Semoga semua yang disampaikan dan diajarkan oleh para pengajar kami dapat kami serap dan kami amalkan dalam kehidupan keseharian kami. Bapa, berkati semua pengajar-pengajar KPKS dan semua teman-teman kami. Semoga malam ini kami semua dapat beristirahat dengan baik dan hari-hari selanjutnya kami semua aman dalam lindungan kasih-Mu. Berkati bangsa dan seluruh masyarakat kami, ya Bapa, supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera reda dan dapat dikendalikan. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka yang sakit, terutama yang terkena COVID-19, maupun sakit penyakit yang lain. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Seto.